untuk memimpin dengan runtut tahapan-tahapannya. Siapa yang kebagian 1, kebagian 2, dan kebagian 3. Kemudian setelah dan sampai ke bagian yang kelima ya. Kemudian setelah itu ada yang di bagian 1, ibu dan bapak akan membuka dan memimpin diskusi mengenai peraturan-peraturan untuk kelas. Tadi kan kita sudah membahas mengenai mereview mengenai bagaimana sih membentuk keyakinan kelas. Tahapannya apa dulu? Ya. Nah yang pertama itu bagian bagaimana ibu dan bapak berdiskusi dengan murid. Ibu dan bapak akan berperan menjadi seorang guru dan teman-temannya akan berperan menjadi seorang murid. Dan bagaimana guru memandu untuk diskusi itu berjalan. Ya. Kemudian yang bagian kedua, setelah selesai nanti bagian pertama, waktu 10 menit akan diganti oleh bagian yang kedua, yaitu memimpin diskusi, mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif. Jadi Bu CGP yang bagian itu akan mengambil peran itu, lalu akan dilanjut oleh bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, memimpin diskusi, menyaringkan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang perlu dianut dalam kelas. Lalu bagian yang keempat, orang yang mengambil bagian keempat akan memimpin diskusi mendalam keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah ini dibaca ya waktu itu ya. Kemudian terakhir adalah memimpin diskusi mendalam keyakinan kelas, peran guru dan murid. Jadi ketika ibu bapak tidak menjadi orang yang memimpin diskusi, maka ibu bapak adalah sebagai murid dan observer. Nanti ibu melihat dan bapak melihat temannya ketika memandu bagian itu, apakah semua yang tertera di rubrik muncul atau tidak, kasih checklist. Kalau tidak kasih keterangan, kalau checklist mungkin masih nggak mau kasih keterangan mana. Jadi yang tidak memimpin akan menjadi murid dan harus menjadi murid yang aktif supaya kita mendapatkan pembelajaran hari ini. Jangan yang murid yang kontraproduktif, yang nggak guyon terus. Anggaplah ibu ada murid-murid yang excellent. Di sini sejauh ini ada pertanyaan? Enggak. Apa Pak? Oke, sebelum itu ada pemandu untuk ibu dan bapak bagaimana bisa menjadi pemandu yang baik. Boleh dibaca, dipelajari nanti ya. Setelah ini saya akan membagi ibu dan bapak ke dalam 3 kelompok. Tapi untuk kelupaan ininya dipegang dulu. Semuanya sudah. Karena ada observasi. Saya lihat dulu ya. Ini Rocky Pak. Mana? Oke. Mari kita membentuk kelompok. Setuju? Setuju. Ibu bisa bekerja sama dengan siapapun kan? Iya. Santai saja ya. Oke. Oke, kita akan bikin kelompoknya. Saya ingin tidak satu PP. Inginnya berbaur ya. Ya. Jadi nanti bisa Kolaborasi. belajar dari sekolah yang lain. Kolaborasi. Kita doremi saja ya. Iya, boleh. Boleh itu boleh. Oke, yang ditunjuk setelah do, re, mi, tapi dinyanyikan do, re, mi-nya. Oke. Jangan salah itu ya. Nada. Ya. Terus Re, mi, fa, sol, la, si. banyak kan cuma 3 kita berdua kali. Doremi itu. Nah, siap? Siap? Siap ya? Ingat ya, kita mulai dari sini. Do, Re. mi, Do. do. Re. Re, mi,
di situ siapa yang mulai bagian satu di lembar observasi. Meskipun di situ tidak ada namanya, untuk namanya ya, tapi kasih nama saja biar aku tahu siapa observasinya. Nama yang diobserv. Iya. Nama kita atau nama yang observ? Bagian satu siapa nanti? Nanti kan akan di apa? Dikonclong atau ditentukan bagiannya di kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. Nanti tentukan bagiannya masing-masing. Ya. Oke. Ya. Sekarang Ibu Bapak, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak untuk membaca panduannya dalam waktu 2 menit. Nah, kalau ada pertanyaan mari kita diskusikan. Betul, kan nanti dikosong dan akan ada yang kebagian, ada yang tidak, tetapi tidak jadi ada kegiatan karena pasti akan jadi murid dan observer. Ya, kita butuh memang 5 untuk memandu dan akan ada 1 orang yang tidak bagian memandu, tapi tetap dia harus menjadi sumbangsi yang baik untuk bisa ini berjalan dengan baik. Oke? Oke. Sofi ya, nggak apa-apa kali. Oke. Silakan 2 menit baca panduannya. Baca dulu 2 menit. Oke, sudah dibaca? Sudah paham? Ada yang ingin didiskusikan mengenai bagiannya? Observer Bu, yang menjadi observasi Bu, ini hanya dicentang saja atau kasih keterangan? Ya, yang dicentang saja. Kalau misalnya Bapak ada ini yang ditanyakan atau ada pengingat ini penting, boleh bikin catatan. Tanya keterangannya. Ya, kalau tidak ada, Ibu Bapak boleh lihat ke sini sebentar. Ada yang ditanyakan adalah mengenai contoh ini. Pak Ibu Bapak sudah paham? Kelihatan Bu? Hah? Kecil.
kelihatan? Iya. Udah. Nanti bagian mana itu yang membuat contoh tabel T dan tabel Y? Di bagian yang mana? Bagian 4. Bagian 4. Orang yang mengambil bagian 4 akan menggali ini. Yang pertama, Ibu dan Bapak membuat tabel T. Tabel T. Tabel T ini adalah tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa. Contohnya kan sudah melalui tahapan bagian 4 itu sudah muncul nilai kebajikan yang disarikan itu. Yang akan tahapan ketiga ini sudah ada. Di tahapan keempat kita ingin ini menjadi sesuatu yang konkret dilihat. Jadi tampak seperti, tidak tampak seperti adalah latihan bagi anak untuk memahami. Kita ngecek format ini, anak ini sudah paham belum maksud dan tujuannya apa. Jangan sampai ini menjadikan keyakinan kelas, anaknya sendiri tidak paham apa itu hormat begitu. Nah, untuk ngeceknya di sini ada tabel T. Tampak seperti. Kalau tampak seperti datang tepat waktu kan tampak seperti hormat pada orang. Ketika kita datang tepat waktu itu karakteristik kita hormat sama orang. Kemudian tidak tampak seperti hormat sama orang ketika datang terlambat. Meskipun misalnya punya alasan, tetapi tampak tidak menghormati, gitu kan? Ya. Oke. Jadi kemudian menyapa teman dengan gurau setiap hari itu hormat. Menyapa itu hormat. Jadi ketika kita melihat, ketika orang menyapa, tampak dia memiliki rasa hormat. Meskipun perlu ngobrol lebih lanjut, ya enggak? Siapa tahu ada mau menyapa itu nggak tahu. Tapi tampak seperti hormat itu seperti itu. Yang tidak tampak seperti hormat adalah itu tadi acuh kepada orang.